ekspektasi macam-macam. Jadi sedih juga ya kalau misalnya kita gampang terombang-ambing lalu mengatakan oh Tuhan datang, pada akhirnya ya nggak ada gunanya juga. Mungkin hal yang perlu kita kritisi di sini adalah problem kita itu adalah kita tuh pengen shortcut keluar dari berbagai macam permasalahan kita. Kita pengen Tuhan datang karena kita lagi malas kerja, kita nggak kepengen hadapin ujian, kita lagi nggak kepengen hadapin rutinitas kerjaan. Yang padahalnya kalau kita pikir-pikir lagi, bukankah itu ya kita dipanggil jadi Kristen, kita dipanggil untuk jadi berkat, kita dipanggil untuk menghidupi hidup ini sebagai sebuah pelayanan, bukan sebagai kenyamanan. Kalau kita cuma pengen Tuhan cepat datang supaya kita nyaman, kayaknya ada yang salah. Tapi kita pengen Tuhan datang karena kita didapati setia pada pelayanan kita. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini bahwa Tuhan kalau datang, datanglah Tuhan. Tapi setidaknya kita didapati sebagai seorang yang setia dalam kerjaan kita, setia dalam pelayanan kita, setia dalam hidup kita. Kita kerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. See you, bye. The vast majority of Christians, and I mean vast majority, just don't, understand how clear the word is on this topic. It literally could not be more clear. I mean, Jesus himself very plainly states, Matthew chapter 24, verses 29 through 31, that immediately after the tribulation of those days, right, then you'll see the sign of the Son of Man coming in the clouds of power and great glory. And then we see, Paul's words in 1 Thessalonians 4, then those of us who are alive and remain shall be caught up together to meet them in the air. So it's all, part of one event. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, dengan mendekati penggenapannya, maka rahasia penglihatan itu mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Sudah mengerti ya? Jadi kalau hari ini, misalnya Anda dan saya mengerti, itu memang karena sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan pendeta yang barusan tadi kita lihat? Saudara, sekali lagi saya tidak bilang mereka sesat. Tapi mungkin mereka belum mendapatkan pengertian yang penuh. Mereka belum mendapatkan pengertian yang penuh. Sekali lagi, ini termaterai sampai akhir zaman. Ya, jadi harusnya ketika mereka menggali lagi, maka akan ada penyingkapan baru. Sudah mengerti ya? Saudaraku, tolong. Nah, konsep ini juga harus kita pahami dan harus kita perhatikan. Karena ini akan mengubah semua pemahaman kita tentang antikristus yang akan berkuasa, tentang bumi yang akan dihancur luluhkan dengan murka Tuhan dan sebagainya. Itu sebabnya penting buat kita untuk belajar melihat prinsip akhir zaman ini dari konsep dan pemikiran serta inisiatif Tuhan sendiri. Makanya saya menuliskan buku Kiamat untuk membawa kita mulai melihat perspektif akhir zaman dari sudut pandang Tuhan. Sehingga walaupun sepertinya ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan pemahaman atau keyakinan gereja-gereja mainstream yang ada, tapi saya mendapati betapa pentingnya untuk setiap kita mulai menelaah ulang apa yang selama ini kita pahami sebagai pengajaran akhir zaman. Saya percaya bahwa orang Kristen tetap akan mengalami masa tribulasi, termasuk juga masa antikris. Karena itu rapture belum terjadi. Rapture terjadi belakangan. Nah, mengapa sampai saya percaya bahwa tribulasi terjadi lebih dulu daripada rapture?
Karena ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa saat tribulasi terjadi, penganiayaan besar terjadi, itu orang-orang pilihan ada, orang-orang percaya ada. Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Inilah Great Tribulation. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihanlah yang menjadi alasan di mana waktu tribulasi itu dipersingkat. Berarti orang pilihannya tetap ada. Orang pilihan itu orang percaya. Ya. Lalu Matius 24 ayat yang ke-29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, setelah tribulasi itu, ayat 30, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang pilihan itu baru dikumpulkan atau baru terangkat sesudah siksaan pada masa itu. Lantas, mana yang benar di antara ketiganya? Ya, kita tidak akan menghabiskan energi kita dengan memperdebatkan hal ini. Ini tentu bukan tempatnya. Nah, justru saya ajak kita semuanya bersikap bijaksana dengan melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ya, dengan asumsi ya anggap saja semuanya benar, walaupun tidak mungkin semuanya benar ya. Yang penting adalah ya, ini yang penting. Anda melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi situasi yang terburuk. Mengapa? Jika pre-trib yang benar, kita semua bahagia. Jika pre-trib benar, kita semua tentu masih bahagia. Yang menjadi persoalan adalah jika post-trib benar, kita semua akan menderita dengan resiko banyak yang murtad. Sesuatu yang telah Tuhan nubuatkan Paulus dan juga Rasul Yohanes sampaikan pada tulisan-tulisan mereka. Maksud saya yang disampaikan dalam Alkitab yang telah kita baca dan pahami bersama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ingatlah bahwa tidak mungkin ketiganya benar. Tidak mungkin. Allah kita cuma satu, firman Allah yang ada di tangan kita juga cuma satu, Roh Kudus yang menuntun membimbing kita juga cuma satu. Tidak mungkin ketiga-tiganya benar. Nah, namun demikian, untuk menghindari perdebatan, saya mengajak kita semuanya bersikap bijaksana. Kenapa? Karena orang bijaksana akan bersiap menghadapi yang terburuk. Itulah rapture anxiety. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah merasakan rapture anxiety. Hari ini menjadi reuni buat saya dengan Pak Yosep, teman masa muda, ketemunya umur 50-an. Dulu itu waktu sama-sama kita ada keselamatan, blessing, healing, terus kemudian ada Holy Spirit, baru kemudian second coming. Di second coming itu ada satu buku judulnya Pengangkatan, tapi karena bukunya warna kuning saya sebutnya buku kuning. Hari itu saya ketakutan luar biasa dengan pengajaran ini yang mengatakan rapture terjadi Oktober tahun 1998. Saya merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Tuhan mau datang, aku belum siap, kalau aku ditinggal piye. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Bahkan kemudian kita masih terus-menerus ada di dalam suatu spekulasi teologi. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu ngomongnya apa? Roh Kudus bicara padaku. Padahal itu suaranya sendiri. Nah, maka kalau ada ayat yang diklaim sebagai penguat dari doktrin rapture, yaitu Tesalonika 4 ayat 17, yang dimana di Tesalonika 4 ayat 17 ini Rasul Paulus menulis ayat di dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus tahu, Rasul Paulus ini atau Rabi Shaul, dia adalah orang Yahudi.
maka pemikirannya tentu saja pemikiran Ibrani yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita baca dari dasar-dasarnya dalam kitab Kejadian, bahwa memang kata lakah itu equal dengan kata pernikahan atau equal dengan makna kata mengambil. Nah, kita baca ayatnya dulu, ayat yang dipakai oleh teologi made in Amerika, yaitu rapture. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, ini kan kata diangkat. Bahasa Yunaninya apa? Harpasu. Caught up. Sebenarnya ini kata diambil. Nah, bahasa Yunaninya adalah harpaso. Tetapi, ya, perhatikan. Ayat ini di dalam naskah bahasa Ibraninya. Kata harpaso tadi diangkat atau diambil itu berasal dari nilakah. Berasal dari kata lakah, mengambil atau menikahi. Wow. Jadi kalau kita memahami pemahaman Rasul Paulus yang adalah orang Yahudi dalam filsafat Ibrani, bukan dalam filsafat Amerika, kita akan memahami bahwa sebenarnya 1 Tesalonika 4 ayat 17 bicara mengenai pengangkatan atau pengambilan jemaat Kristus menjadi mempelai Kristus. Dan Anda tahu, Tesalonika yang menjadi ayat utama bagi doktrin rapture ini tidak ada dibahas di dalam kitab Wahyu. Jadi Yesus akan datang kembali pada saat yang dia sudah tentukan. Jadi kita melihat pada akhir zaman, di akhir 3,5 tahun aniaya besar, di akhir zaman Antikristus, terjadi kebangkitan pertama. Orang percaya bergabung dengan gereja pemenang yang tetap hidup. Baru kita diangkat atau rapture, menjemput, menyongsong Yesus di udara, lalu langsung kembali. Antikristus dan nabi palsu akan dibuang ke dalam laut api. Setan akan masuk ke dalam penjara. Semua manusia yang lain sudah mati dan di dalam kubur. Yang hidup hanya Yesus dan gereja Tuhan. Dan orang percaya dari sepanjang zaman. Dan kita akan hidup bersama dengan Yesus bulan madu 1000 tahun. Dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada antikristus, tidak ada nabi palsu, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan. Semuanya mulia selama 1000 tahun. Ini adalah hari ke-7, hari perhentian, hari yang luar biasa yang kita senang nantikan. Dan ini adalah masa di mana kita akan mengalami hasil dari kemenangan Yesus dari zaman ke zaman. Are going to see the Antichrist. Your eyes are going to see the implementation of the mark of the beast. Pastors tell me all over the world, 30% of church members do not want to go back to church anymore. 30%. I thought it was only an Indian problem. Then I heard that even in America and the rest of the world, 30% of church members don't want to go back to church anymore. So I counseled a pastor friend, said, please stop your online service, then your church members will come. He said, no, they will switch on to another church online service. They have now settled to an alternate Christian lifestyle. I tell you one truth today. If we don't change that lifestyle, when the falling away comes, you'll be the first one to fall away. Because the Antichrist will start, or rather the false prophet, he will start a new church. A new church that will set aside our conveniences. And you will fall for it.
And those days are not too far away from where we are right now. The Apostle Paul prophesied that in the last days there will come a great falling away, apostasy in the church. And when that happens, shortly after, the Antichrist will come. So the falling away, which we are already seeing now, are signs that the Antichrist is right at the door. He's not far away. Your eyes are going to see the Antichrist. Your eyes are going to see the implementation of the mark of the beast. It's not the next generation, this generation. This generation will experience all that. This generation will go through the fire that will purify the church so that the pure virgin comes out and the false will fall away. That fire will separate who are the true virgin and who are the false. It will separate. And it is in those days, the persecution that the Lord Jesus prophesied in Matthew 24 will come to pass. Where brother will turn against brother, father against children, children against parents. They will all turn one another and they will betray one another. Why? Because one group has taken the mark of the beast, another group has not taken it, and therefore you will be betrayed. These days are not far away. As I'm speaking right now, this morning, I received two news. That is, two nations, Brazil and Australia, have implemented a cashless financial system. Implemented. Which is a precursor to the mark of the beast. India has already implemented it on a trial basis. Many nations have already implemented it on a trial basis, even the US. So we will go totally cashless. That is phase one. Totally cashless, phase one. This will prepare the world for the mark of the beast financial system to come. See, it is taking place in your days. Not in your grandchildren's days or your children's days. Your eyes will see all that. So how prepared are you? How ready are you? Or are you still going around and around the wilderness? Like the Israelites, going around and around the wilderness. Eating garlic, eating onion, eating fishes, eating quails. That's all you were interested. That's what they were interested in. They were not interested in pursuing after God. They were a rebellious people. Always complaining. Always complaining. Always murmuring. Always gossiping. Always backbiting. Always seeking, never finding. Why? Seeking in the wrong place. Instead seeking higher, you're seeking to the right and to the left, to those who can help you go up higher. Wrong. Remember this dream, the Lord Jesus encouraged this man to go up higher. Go up higher. Keep on seeking. Go up higher. Never be settled down with where the goodies are. Of course you could, but that's where you will stay. You will not reach your fullness. I used to think like that. Every sincere Pentecostal believer or preacher knows by heart, without looking at the Bible, that the rapture will take place before anything else. Right? I'm sure you have felt those old age thinking. I thought like that because I belong to the old school Pentecostal school, We've been taught like that until the year 2006.
In 2006, I was preaching at a convention in South India. And I was praying that morning, asking the Lord what I should share that evening. And the Lord Jesus came to me and he said, open your Bible and look at Matthew 24 verse 8. So I looked at the scripture. It says, all these are but the beginnings of sorrows. So I said, Lord, what is this? This is a good news convention. We're supposed to preach good news. Right? You don't say, these are the beginnings of sorrows. That's not good news. That's bad news. And the Lord went through the chapter 24 of every event that is going to take place in the last days. And then he went through with me Matthew chapter 24 and the books of Revelation. And that's when he said the church will go through the fire. I said, Lord, this is contrary. What you are telling me now is contrary to whatever we have known. And he said, all you guys are wrong. All you guys are wrong. He said, I never said in my word the rapture will be before the tribulation. Did he? No. This is how we interpreted it. Right? Because we like to escape all these things. He said, you are wrong. It will go through. It will go through the fire. That will be the last final test of our allegiance. You know, you all are very smart people, aren't you? No? Why do you give me a stare then? Are you smart people? Okay. I'll give you a simple math, okay? It's a simple math. Not very difficult rocket science. Now you just listen to me very carefully and use your logical reasoning now. If all the good people, good Christians, those who are walking with the Lord, they all are raptured, all gone. And only the nominal Christians and all the evil ones are left behind. Okay? Why force them to take the mark of the beast? Why force them? Because they all are prepared to take the mark of the beast. Why force them? Because they'll all be psycho-conditioned. They'll all be taught to receive and to know that the mark of the beast is okay. To force the people, the remnant must be here. Right? The remnant must be here. And then remnant will refuse to take the mark of the beast. And many of the remnant, according to Revelation chapter 20, will be beheaded. They die as martyrs because they refuse to take the mark of the beast. Then there will be another remnant who will be given great wings like an eagle to fly into the wilderness to a place that has been prepared for her, protected. Now that knocks out all this pre-tribulation rapture teaching. Right, everybody? It knocks it out. Clean it out. Knock out in the first round.